kenapa pura Pitamaha lain daripada pura yang ada di Bali. Terkonsep di sini seperti kesannya kayak Candi Prambanan ya, Bapak Ibu. Nah, ceritanya gini Bapak. Nah, itu tokoh-tokoh kami serta juga Bapak yang di belakang ini berkunjung ke Pura Wirabuana Magelang, melihat konsepnya bagaimana tempat itu bisa dipakai untuk tempat ibadah Hindu yang seperti biasanya. Nah, sudah dikonsep yang namanya kita di Jawa. Nah, kok nyampe di Prambanan itu kok pengen belok memutar masuk Prambanan ya Pak ini. Tadi melihat konsep Candi Prambanan. Nah, terus dari tokoh-tokoh kami melihat denah dan bentuk konsep itu dibikinlah seperti tempat ini. Kalau di dalamnya itu kan Linggayoni itu simbol Siwa. Jadi bukan seperti yang di Bali. Jadi sebelum konsep kayak di Bali ternyata dengan bentuk kayak gini Bapak Ibu. Jadi ini modelnya tua gitu. Jadi sebelum terkonsep Padmasana itu dari Linggayoni, seperti candi-candi yang kita temukan itu bentuknya seperti Linggayoni itu. Jadi Pradana Purusa atau istilahnya Kakung Putri. Perkenalkan, nama saya Stefani, biasa dipanggil Fani. Saya perwakilan dari Gereja Santa Teresia Jombor. Saya masih SMP kelas 3 di SMP Mari Asunta. Saya baru pertama kali masuk di pura ini. Saya mau tanya, bagaimana ibadah di pura ini dan jadwalnya kapan saja? Kalau misalnya kayak di Katolik itu kan ada Jumat Sabtu, terus kalau Islam kan biasanya di Sabtu Minggu, di Katolik Sabtu Minggu, kalau di Islam kan biasanya hari Jumat. Lah kalau di sini bagaimana? Terima kasih. Kalau setiap hari itu dari matahari baru terbit itu kita mengadakan sembahyang dek. Jadi kayak di Bali itu sudah biasa, kalau pagi itu udah ada bajra bunyi itu, Trisandya namanya. Nah, sembahyang pagi, terus siang pas matahari di atas kepala kita, atau umumnya jam 12 gitu lah. Jadi terus sama sore harinya terbenam matahari itu kita adakan sembahyang. Jadi namanya Trisandya. Nama saya Apriliana, saya dari SMK Kristen 2 Klaten. Saya beragama Katolik dari Paroki Santa Maria Bunda Kristus Wedi. Kenapa? Saya tidak tahu kenapa pertanyaan ini tiba-tiba muncul dari benak saya. Saya mau tanya, nah kalau pernikahan itu kalau di Katolik kan di gereja. Kalau Islam di KUA lah, kalau Hindu itu di mana? Namanya kalau di Hindu Samskara Wiwaha, itu namanya upacara Samskara Wiwaha. Itu bisa dilakukan seperti kami, Pinandita, lebih tingginya Pandita atau Sulinggih atau Pedanda. Jadi kalau kelas kami itu masih kayak seperti saya itu masih tahap kalau mimpin upacara sederhana itu kan kami bisa mampu. Untuk upacara besar itu yang melaksanakan Pandita atau Pedanda. Untuk tempatnya Mbak, kalau di tempat dalam sini namanya kan ini terbagi trimandala nggih. Mandala utama niku mboten saged. Karena apa? Belum manakala itu bisa dikatakan bahwa itu masih disucikan dulu. Kadang kan sampai sewu, kadang kan masih pacaran, ada yang sudah terlampau jauh berhubungan. Itu takutnya kalau masuk ini namanya kan cuntaka, tidak bisa. Kalau sudah disucikan di lukat terta, kan upacara kan ada namanya terta panglat atau pembersihan dari mantra itu kan.
nanti baru bisa masuk ke area mandala utama atau di wilayah ini. Jadi area ini kan area yang disucikan. Kalau di luar sana nanti bikin upacaranya di luar atau di rumah yang punya hajatan itu. Perkenalkan, saya Mardianto dari mahasiswa IAIN Surakarta. Oh iya. Daya agama Islam. Mau bertanya tentang proses beribadah di Hindu, Pak. Di desa saya itu masih banyak yang melakukan prosesi sesaji itu, seperti kirim ke pohon-pohon besar, batu besar, dan setiap kalau bapak saya itu masih melakukan yang namanya weton tadi kan, mengundang beberapa satu RT untuk kondangan. Nah, kalau di agama Hindu itu sesaji itu dimaknai dengan apa? Kalau di agama Islam kan sedekah ini. Makasih. Untuk sesaji melihat kepentingannya. Jadi seandainya untuk manusianya atau wetonan ya. Kalau wetonan manusia namanya kalau hidup itu namanya manusianya Mas. Tapi kalau untuk meninggal itu namanya pitrayatnya. Nah, untuk leluhur itu pitrayatnya. Tapi kalau untuk yang wetonan untuk ini namanya manusianya. Jadi biasa tumpeng-tumpeng itu untuk sesaji diwayatnya. Jadi kita terima kasih bagaimana kita diberi istilahnya rezeki bisa menghidupi kita. Jadinya istilahnya kan kita itu kan bikin sesaji tanda kita terima kasih kepada Tuhan. Dengan itu kita bisa hidup. Gitu? Dengan itu kita bisa hidup, juga bisa sosial dengan teman kanan kiri, kan bisa ngasih. Gitu. Jadi kita siap menerima juga siap mengasih. Saya mau tanya, kalau di Islam itu kan Tuhannya Allah. Iya. Kalau di Kristen atau Katolik kan Tuhan Yesus. Iya. Nah, kalau Tuhan utamanya di Hindu itu apa ya? Terus perbedaannya 10 awantara sama dewa-dewi Hindu itu apa? Kalau di Hindu disebutnya ide Sang Hyang Widi. Kalau untuk awatara, manifestasi Tuhan ketika memelihara itu Sri Wisnu. Dewa Wisnu itu sifatnya melihara. Untuk kalau di sekolah mungkin Trisakti itu ya Pak ya, Trimurti itu ya. Kalau orang tidak bisa mentelaah mungkin wah Tuhan Hindu kita lu kan. Ternyata kan itu kekuatan Tuhan ketika mencipta itu sebagai Dewa Brahma. Terus waktu memelihara atau di Mahabharata itu kan mesti melindungi yang kebajikan itu kan Wisnu, Dewa Wisnu itu. Jadi untuk memperalina atau mengembalikan itu tugasnya Dewa Siwa. Dewa Siwa. Jadi memang fungsinya sudah lain-lain ya. Jadi untuk misalnya pagi itu jelas ke Surya atau matahari. Kita tanpa matahari nggak bakalan kita hidup. Makanya Tuhan sebagai sifatnya sebagai Dewa Surya, menyinari dari mana, celah-celah manapun kena sinar kita. Nah itulah kenapa kita jadi bisa hidup, makanya kita terima kasih.